harus 100% Nggak mesti. Itu kan mereka tuntutannya mereka, targetnya. Kalau kemarin kita siplanya misalnya 10%, terus nambah jadi 30%, ya kan udah ada progres menurut saya ya. Nggak mungkin 100% dari sipla loh, dia kan nggak tahu. Kalau di Jakarta mungkin, karena semua banyak toko sudah masuk di sipla. Di Papua ini kan enggak. Iya, itu katanya kalau saya tidak salah dengar dari Ibu Pur ada cerita hari kita pertemuan, kalau belanja lewat sipla memang dia punya harga lebih tinggi. Ya. Saya kan bendahara bos, beli komputer printer printer sudah ya. Nah kayak gitu. Saya beli itu di luar di toko itu 2,8, di dia itu di mass media itu 3,5. Jauh kan? Saya bilang sama dia, bagaimana Pak saya mau beli di Sipla, harganya Bapak tuh nggak bersaing dengan harga di toko. Sementara di toko ini udah di Papua loh ini, harga segitu, Bapak kasih segitu. Nanya, nggak apa-apa, kita masih bisa kasih suara. Yang penting harus ada dari Sipla dan ada peningkatan. Kalau kemarin buku dari Sipla, tambah apa lagi gitu dari Sipla. Jadi tidak mesti 100%. Tidak mesti lah, itu kan mereka punya mau seperti itu. Nggak tahu kalau sekolah penggerak yang lain ya. Kalau menurut saya setuju sama Bu Pur, karena pengalaman itu begitu, memang nggak bisa. Harganya tinggi sekali. Memang ada kemudahan mereka antar, tapi kalau kita beli sampai 5 kali 800.000 lumayan untuk makan guru-guru, ya kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tadi, nanti sebentar kita jawab dalam proses PMO ini. Baik, beberapa hasil dari refleksi kita kemarin yang kita sudah buat. Itu yang pertama itu hasil asesmen peserta didik kita itu pada umumnya mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hanya ada beberapa siswa atau ada siswa-siswa kita tertentu yang pada umumnya stagnan ya, karena pengaruh faktor kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mungkin karena input siswa kita yang rendah ya, karena mungkin tidak melalui tes atau apa, lalu kemampuan literasi dan numerasi siswa kita yang masih rendah, lalu juga disiplin siswa yang masih rendah, jarang masuk sekolah, banyak siswa kita yang jarang masuk sekolah. Ini anak-anak ini yang pada umumnya itu hasil asesmen mereka itu pada umumnya itu stagnan. Itu yang kemarin kita diskusi bersama kemarin. Yang kedua, sedangkan hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu, kalau menurut penilaian kita itu sudah sangat baik. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat itu rapor pendidikan kita, Bapak Ibu kalau kita lihat rapor pendidikan kita itu kualitas pembelajaran, coba Bapak Ibu lihat di depan, itu ada jempol begini. Coba lihat di depan itu capaian terbaik. Capaian terbaik. Itu menyangkut kualitas pembelajaran. Baik, jadi hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan guru sudah sangat baik. Lalu proses pembelajaran sudah dikemas dengan baik, menarik, menantang, menyenangkan. Hanya mungkin yang perlu diperkuat adalah asesmen diagnostik kita. Asesmen diagnostik, lalu pembelajaran diferensiasi yang secara kontinu dilakukan. Kemarin kita sudah belajar banyak dan fasilitator di buku Siatun itu. Ada salah satu hal yang dirasa penting untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu adalah perintegrasian literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Memohon supaya hal-hal yang kita sudah dapat kemarin kita implementasikan dalam seluruh proses pembelajaran kita. Kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat rapor pendidikan kita, kemarin juga kita sudah lihat rapor pendidikan kita, itu kemampuan literasi kita, literasi murid itu baik. Ada anak panah naik itu
anak panah naik itu berarti peningkatannya paling tinggi. Biasanya ada dia punya kode-kode. Peningkatan paling tinggi itu dari tahun 2022 ke 2023 itu kemampuan literasi kita itu dinilai peningkatannya paling tinggi. Kemudian karakter murid juga naik, kondisi keamanan sekolah juga naik, Bapak Ibu. Lalu kondisi kebinekaan sekolah juga naik. Lalu kualitas pembelajaran ini capaian yang paling terbaik. Ada jempol di situ. Ini bukan jempolnya kepala sekolah, tapi jempolnya dari Kemdikbud, Bapak Ibu. Lalu kemampuan numerasi murid itu kurang. Bapak Ibu lihat panahnya turun. Panahnya turun di sebelah sana. Paling perlu ditingkatkan. Paling perlu ditingkatkan. Salah satu contoh di situ dia bilang salah satu contoh cara meningkatkan capaian kemampuan adalah dengan peningkatan kompetensi guru, Bapak Ibu. Jadi bukan siswanya, guru. GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Nanti kita lihat Bapak Ibu sama-sama untuk di solusi sebentar ini kita lihat bersama di sini. Bapak Ibu, tujuan dan target kita sebagai sekolah penggerak ini tujuannya hanya satu, Bapak Ibu, peningkatan hasil belajar siswa, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan tujuannya hanya satu, peningkatan hasil belajar. Jadi kalau tadi Ibu Sumerli bilang selama sudah 1, 2, 3 tahun ini lalu kita melihat itu nanti hasil akhirnya itu adalah rapor pendidikan kita itu menanjak naik bukan 80% tapi 100. Ini yang diharapkan dari sekolah penggerak. Akselerasinya lebih cepat, harus lebih cepat. Jadi itu berarti bahwa proses pembelajaran apa yang dibuat, situasi dan kondisi yang ada di sekolah ini beda dengan sekolah-sekolah yang normal ini seperti SMP 9 yang hanya IKM saja. Ini beda dengan sekolah penggerak. Kalau mereka datang lihat, beda ya. Harus beda Bapak Ibu, harus beda. Karena kita dipilih melalui satu seleksi yang sangat ketat, dan kita dinilai potensinya pasti akan 3 tahun itu sekolah ini akan luar biasa. Nah, ini yang nanti kita harus mengimbaskan, pada akhirnya kita menjadi pengimbas berbagi praktek baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Baik, itu hasil refleksi kita kemarin Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan tadi itu ini. Kita kemarin juga sudah lihat rapor pendidikan kita. Ini sumber data real di sekolah kita ini yang mau kita lihat. Lalu berkaitan dengan rapor pendidikan kita ini yang nanti akan jadi bahan pertimbangan kita Bapak Ibu. Bahan pertimbangan kita untuk melihat kira-kira nanti kita mau fokus di topik yang mana, subtopik yang mana. Ini bahan pertimbangan kita. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah karakteristik sekolah kita. Bapak Ibu, sekolah kita jauh dari keramaian. Akses ke sekolah cukup sulit Bapak Ibu. Sarana dan prasarana di sekolah kita ya kalau kita melihat ya masih amat terbatas juga. Lingkungan sekitar belum sepenuhnya mendukung kenyamanan sekolah. Dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai agak bagus, sudah mulai agak meningkat. Lalu kita termasuk di lingkungan perkotaan. Nah, ini karakteristik sekolah kita yang beda Bapak Ibu. Jadi kita ini di lingkungan perkotaan beda kalau misalnya kita di pedesaan, ya itu mungkin ada pertanian, ada perikanan yang mau menjadi yang bisa kita jadikan sebagai branding. Peserta didik kita Bapak Ibu masuk tidak melalui seleksi. Nah ini kondisi real kita di sini. Terima saja siswa. Kau mau baca tidak masuk saja. Kebanyakan siswa kita dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Ini jelas Bapak Ibu. Ekonomi menengah ke bawah. Beda dengan kalau kita ke Kalam Kudus, beda Bapak Ibu. Beda. Mereka dan anak-anak mereka itu Bapak Ibu, kenapa juara-juara ikut bimbel terus. Tuntutan jadi kalau kita melihat Bapak Ibu bilang,
Kenapa sekolah kita tidak jadi juara? Ini pemetaan kita, pemetaan kita. Pendidikan dalam keluarga juga belum sepenuhnya mendukung anak-anak untuk sadar akan pentingnya pendidikan. Buktinya apa Bapak Ibu? Angka kita punya anak-anak yang alfa itu angkanya masih tinggi, sangat tinggi sekali kesadaran. Dan ini dukungan orang tua masih sangat rendah. Ini menjadi bahan pertimbangan kita Bapak Ibu untuk kita memilih topik, subtopik yang nanti akan itu. Bapak Ibu, tetapi kalau kita melihat yang luar biasa adalah guru dan tenaga pendidikan kita sudah sangat mendukung, sangat kompeten, kualifikasi pendidikannya sesuai, banyak mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Ini sudah tidak bisa kita sangka lagi. Tenaga gurunya sudah mendukung Bapak Ibu. Baik, kira-kira apa yang diharapkan peserta didik pelajaran di sekolah ini? Bapak Ibu, karena kita adalah sekolah penggerak, lalu fokus perhatian kita di akademik itu adalah literasi dan numerasi, maka kita harapkan yang anak-anak belajar di sekolah ini adalah hal-hal seperti itu, kemampuan untuk memiliki daya nalar, daya kritis. Ini yang kita harapkan anak-anak pelajar di sini. Walaupun tadi Bapak Ibu kita melihat tadi bahwa input di sekolah kita itu masih sangat rendah. Tapi walaupun input sekolah kita anak-anak yang masuk ini kita tidak tes keadaan seperti, tapi kita ini sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi istilahnya bagaimana ya kalau kita mau ini di ekonomi itu, kita harapkan mau untung besar, tapi jualan kita tidak berkualitas. Maksudnya saya mau bilang begitu. Maksud kalau kita mau ini, jadi maksudnya begini, kita punya literasi dan numerasi tinggi bagus, tapi anak-anak kita seperti ini, alfa banyak, lalu inputan itu tidak melalui suatu persoalan seperti ini. Jadi tapi bisa bagus karena gurunya tadi. Jadi maksudnya ini sebenarnya yang kita. Jadi kalau kita mau bilang Bapak Ibu, kita mau bilang seadanya saja, tapi tidak bisa ya Bapak Ibu, karena kita sekolah penggerak. Jadi tuntutannya memang amat luar biasa. Lalu Bapak Ibu, kita juga adalah sekolah Katolik, sekolah yayasan. Bapak Ibu, pendidikan karakter, pendidikan iman ini menjadi domain kita di sini, pengembangan bakat dan kemampuan, Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal yang menjadi apa yang diharapkan peserta didik pelajar di sini itu akademiknya itu literasi dan numerasi, lalu non akademiknya itu adalah pendidikan karakter, lalu pengembangan bakat dan kemampuan anak-anak. Ini yang menjadi 4 hal yang kita mau anak-anak mau pelajari di sekolah ini. Baik, ini juga berkaitan dengan visi sekolah kita. Hampir sama dengan apa yang kita harapkan supaya peserta didik pelajar di sekolah ini. Visi sekolah kita sesuai dengan karakteristik sekolah penggerak tadi. Unggul dalam bidang akademik, literasi dan numerasi, non akademik, fokus kita di futsal, di tari dan lain-lain, dalam pendidikan katolisitas, kegiatan-kegiatan kerohanian ini. Ini bahan pertimbangan kita Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, berdasarkan hasil refleksi kita kemarin, lalu dengan bahan pertimbangan tadi, Bapak Ibu sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk kita pilih subtopik ini. Untuk 6 bulan ke depan kita mau fokus di mana. Tapi mau Bapak Ibu saya minta supaya berdasarkan pertimbangan tadi, beberapa pertimbangan tadi yang kita sudah refleksikan di awal tadi, diminta untuk memilih 1 atau 2 subtopik. Boleh, silakan Bapak Ibu. Apakah di topik manajemen dan pengembangan sekolah kita mau di bagian pilih 2 subtopik yang mana, ataukah berdasarkan kita punya evaluasi tadi, kita punya hasil refleksi tadi, kita mau di bagian ini, peningkatan kapasitas guru misalnya. Berarti kita misalnya apa? Forum diskusi dan berbagi antar guru, kita aktifkan itu apa?
komunitas belajar, ataukah bisa juga diimplementasi pembelajaran di kelas. Misalnya, kita pilih di itu penyusunan modul ajar atau di pembelajaran diferensiasi. Karena menurut ini untuk bisa menjawab hasil refleksi tadi, untuk meningkatkan literasi kita. Silakan Bapak Ibu, nanti saya edarkan mic dari guru ke guru untuk sampaikan. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu? Sudah sangat jelas ya. Saya mulai dari Pak Yusua kan. Pak Yusua masih sibuk video itu.